وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita akan bahas salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah. Bukan salah satu, salah dua. Al-Latif dan Al-Khabir. Kedua nama ini, Latif dan Khabir, selalu bersandingan di banyak ayat. Oleh Allah disandingkan, disebut bersamaan kedua-duanya. Seperti Al-An'am 103, Allah berfirman, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak terjangkau oleh pandangan mata, tidak terlihat. Tapi dia menjangkau seluruh pandangan mata. Dan dia maha latif dan maha khabir. Juga dalam surah Al-Hajj 63 Allah menyatakan, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah Inna Allah latifun khabir. Tidakkah engkau lihat sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu menghijau. Sesungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Dalam surah Luqman ayat 16, Ya bunayya Innaha intaku mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya apabila ada satu butir debu, lalu sebutir debu itu ada di atas sebuah batu hitam atau di atas langit atau di bumi, maka tetap ya'ti bihallah, Allah akan datangkan juga dia. Maknanya tidak ada yang tersembunyi dari diri Allah. Lalu menutup dengan kalimat innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Juga dalam surah Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui siapa yang menciptakannya? Dialah yang latif dan yang khabir. Al-Ahzab 34, Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ingatlah oleh kalian di sini para istri Nabi, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Maksudnya wahyu yang turun di rumah-rumah para istri Nabi. Min ayatillahi wal hikmah, berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah maha latif dan maha khabir. Ini beberapa ayat yang mengandung dua nama sekaligus sifat Allah disebut bersamaan latif dan khabir. Apa maknanya? Pertama kita bahas al-khabir.
Ammal khabir fama'nahu alladhi adraka ilmuhu as-sarair wa ta'ala ala maknuni dhamair wa alima khafiyati sudur wa lataifil umur wa daqaiki dzarrat wa huwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyati allati hiya fi ghayatil lutfi was sighar wa fi ghayatil khafa wa min babi aula wa ahra ilmuhu bidzawahir wal jaldiyat. Makna khabir adalah zat yang ilmunya mencakup segala yang rahasia, mengetahui segala yang tersembunyi, mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, mengetahui rincian dari setiap urusan dan detil dari setiap zat. Sekecil apapun, serinci apapun, setersembunyi apapun, semuanya serba diketahui oleh Allah. Dan khabir ini nama yang maknanya kembali kepada bahwa ilmu Allah itu mencakup seluruh perkara-perkara yang tersembunyi, yang amat sangat tersembunyi dan super kecil, yang amat samar dengan kadar kesamaran yang paling samar. Apalagi terhadap sesuatu yang zahir dan yang nyata. Allah lebih tahu lagi. Itulah makna al-khabir. Jadi al-khabir adalah zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang samar, yang kecil, yang gaib. Itu semuanya diketahui dan itulah cakupan makna al-khabir. Sudah berlalu penjelasan tentang sifat ilmu alim bagi Allah. Maknanya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Dan ilmu Allah menjangkau segala perkara dan Allah menghitung seluruh makhluknya satu demi satu. Tak ada yang terlewat. Semuanya serba tahu. Termasuk makhluk yang terkecil. Andai ada benda yang lebih kecil dari atom, Allah tahu. Padahal kita mengetahui benda yang paling kecil itu adalah atom. Bukan kacang atom. Kacang atom mah gede. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi-bagi lebih kecil lagi, terkecil. Andai ada yang lebih kecil daripada itu, Allah tetap tahu secara detail. Itulah makna al-khabir. Adapun al-latif, ada dua makna. Makna pertama sinonim dengan khabir. Artinya ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu secara rinci, secara detail, sampai yang rahasia, yang samar, yang tersembunyi, seluruhnya serba diketahui. Ini makna yang pertama, yang terkandung dalam al-latif. Makna kedua, ini nih yang ada kaitannya dengan kita, dengan makhluk. Makna kedua, alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Makna latif adalah zat yang memberikan apa saja yang maslahat kepada hamba-hambanya dan wali-walinya dalam bentuk kelemah lembutan dan kebaikannya dengan cara-cara yang
tidak diduga, tidak disadari oleh makhluknya. Pokoknya Allah memberikan apapun yang maslahat bagi hambanya dengan cara memberikan terbaik disertai kasih sayang dan kelemah lembutan. Maka makna Al-Latif adalah yang memberikan segala yang maslahat dengan cara yang sebaik-baiknya dengan dipenuhi kasih sayang dan kelemah lembutan. Itulah makna kedua dari Al-Latif. Jadi makna yang pertama adalah mengetahui detil setiap segala sesuatu. Yang kedua, memberikan apa saja yang maslahat bagi hambanya. Kalau makna yang pertama dipakai kata bantu bi. Kalau yang kedua memberikan maslahat dipakai dengan kata bantu li. Ingat, dalam bahasa Arab penggunaan kata bantu memberikan pengaruh yang besar kepada makna. Katanya sama, kata bantunya berbeda, bisa bertolak belakang maknanya. Contoh rogiba. Kalau rogiba kemudian ada an, berarti benci. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Maka kalau rogiba bersambung dengan an artinya benci. Siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan umatku. Tapi kalau dengan fi, faman rogiba fi sunnati fahuwa ummati. Siapa yang rogiba fi artinya senang, suka, cinta. Sama-sama rogiba. Tapi rogiba bersambung dengan an artinya benci. Rogiba bersambung dengan fi artinya suka atau cinta. Bertolak belakang kan? Ini perubahan makna. Karena perbedaan kata bantu. Umpamanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau sholat, basuh wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai sikut. Fagsilu tanpa kata bantu, langsung fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum tanpa kata bantu artinya cuci. Apa yang cuci? Seluruh bagian wajah. Seluruh bagian wajah. Baik keluarnya ataupun dalamnya. Makanya dalam prakteknya Nabi SAW ada kumur-kumur, ya enggak? Padahal di Al-Quran enggak ada kumur-kumur. Al-Quran enggak ada kumur-kumur, tapi hadis ada kumur-kumur. Kok beda? Sebenarnya enggak beda. Hadis ini menjelaskan lebih detail dengan tentang apa yang dijelaskan Quran yang masih global. Al-Quran hanya menyatakan fagsilu wujuhakum. Basuh seluruh wajahmu, baik bagian luar ataupun bagian dalam. Bagian dalam mulut, iya. Bagian dalam hidung, iya. Mulut dengan berkumur-kumur. Madmadah. Bagian dalam hidung dengan istinsyak, menghisap air ke hidung. Berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung enggak ada dalam Al-Quran. Sebenarnya ada, hanya tidak eksplisit, tapi implisit. Dijelaskan dalam hadis, dipraktekkan dalam hadis ada kumur-kumur. Sebab bagian wajah yang harus dicuci semuanya. Luar ataupun dalam. Nah, pas
bagian kepala wamsahu biru'usikum. Ada bi, wamsahu dan usaplah. Bi di sini nggak boleh diartikan dengan wamsahu biru'usikum dan usaplah dengan kepalamu. Apa yang harus diusap dengan kepala? Salah. Di sini disebutnya bi zaidah. Jadi wamsahu biru'usikum artinya usaplah kepala kalian. Kenapa ada bi? Bi di sana fungsinya litab'id. Litab'id itu sebagian dari kepala kalian. Sebagian dari kepala kalian. Maka prakteknya dari belakang, dari depan sampai ke belakang kembalikan lagi. Itu sebagian karena apa? Wajah tidak termasuk. Wajah itu bagian dari kepala. Tapi karena sebagian wajah nggak perlu diusap karena wajah tadi sudah dicuci. Ini dalam hal wudu. Tapi ketika tayamum, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'it aw lamastumun nisā' fatayammamu sha'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum. Kalau kamu safar atau sakit, kalau kamu sakit atau safar, wa in kuntum marḍā atau kamu habis buang air besar, au jahadukum minkum minal ghaid, au lamastumun nisa, atau kamu sudah berhubungan dengan istri-istri kamu. Falam tajidu ma'an, tapi enggak ada air. Fatayammamu sha'idan thayyib, bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang suci. Bukan yang bersih, sebab enggak ada tanah yang bersih. Semua tanah pasti kotor. Tapi yang suci enggak ada najisnya di sana. Wamsahu bi wujuhikum, dan usaplah bi. Kalau tadi wagsilu wujuhakum tidak ada bi, kini wamsahu bi wujuhikum. Ada bi. Usaplah bi wujuhikum, bukan dengan wajah kamu, bukan. Bi di sini litab'id tadi sebagian. Untung ada bi di sini. Usaplah sebagian dari wajah kalian dengan tanah itu tadi. Prakteknya Nabi SAW mengusap seluruh bagian luar dari wajah. Karena ada bi sebagian, kenapa seluruhnya? Sebab ada bagian yang tidak diusap oleh debu. Bagian mana? Bagian dalam. Untung ada bi di sana. Kalau nggak ada bi, wamsahu wujuhakum. Kebayangkan? Harus berkumur-kumur dengan tanah. Ongkek atau. Jadi penggunaan kata bantu besar pengaruhnya kepada makna. Apa hubungannya dengan latif? Nah, tadi latif ada dua maknanya. Pertama dengan makna khabir. Kedua dengan makna ihsan, memberi kebaikan. Kalau latif dengan makna khabir dengan bi. Latifun bil ibad. Artinya Allah Maha mengetahui hamba-hambanya semuanya. Mengetahui secara detail termasuk isi hatinya, termasuk bagian dalam dari tubuhnya. Ada apa dalam tubuhnya? Ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada penyakit atau enggak. Allah tahu secara detail. Latifun bil ibad.
Itu dengan makna mengetahui. Kalau dengan makna memberi kebaikan, kemaslahatan dengan li. Wallahu latifun lil ibad. Nah, ini dijelaskan karena memang ada bahasa-bahasa yang tidak bisa difahami dengan hanya terjemahan sepintas. Kadang-kadang penerjemah nggak paham apa bedanya bi dengan li. Sehingga keliru dalam menerjemahkannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Nuniyah. Nuniyah itu kita berisi syair-syair. Tapi isinya tentang tauhid. Jadi kaidah tauhid ditulis dalam bentuk syair yang indah. Bahasa indah, isinya luar biasa mendalam. Coba lihat, wa huwal latifu bi'amdihi wa li'amdihi itu. Coba kumaha nerjemahkeun anata. Dia latif bi'amdihi terhadap hambanya wa li'amdihi dan untuk hambanya. Kalau tidak dijelaskan dengan penjelasan tadi, bingung. Dia latif terhadap hambanya dan untuk hamba. Nah, naon atau iya artinya kan gitunya. Tapi setelah dijelaskan tadi, faham atau mengerti? Paham dan mengerti. Kalau ada yang masih bingung, berarti penjelasan tadi yang begitu jelas dan gamblang teh masih samar dalam pemahaman yang tidak paham tadi. Dukana masalah nata. Kurang cerdas meren. Wa huwal latifu bi'amdihi wa li'amdihi. Maknanya dia maha mengetahui terhadap detil hamba-hambanya dan maha berbuat baik kepada hamba-hambanya. Itu maksudnya. Saya nggak tahu itu terjemahannya apa di buku itu. Ibnu dengan hambanya untuk hambanya. Kalau baca terjemahannya paham nggak? Nggak. Itulah perlunya syarah penjelasan. Kalau hanya baca buku terjemahan liar. Wal lutfu fi awsafihi naw'an. Dan kelatifan Allah dalam sifatnya ada dua macam. Idraku asraril umur bil khibrah bi khibratin wal lutfu inda mawaqi'il ihsan. Pertama, mengetahui segala perkara yang rahasia dengan pengetahuannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kelatifan inda mawaqil ihsan, ketika memberikan kebaikan. Fayurika izzatahu wa yubdil lutfahu wal amdu fil ghafalat anda sya'an. Maka fayurika dia, yaitu Allah, memperlihatkan kepadamu izzahnya, kegagahannya. Ini ketika menerangkan Allah Maha Latif dengan makna mengetahui secara detail. Wa yubdi lutfahu, dan Allah menampakkan kelemah lembutannya, kasih sayangnya. Ini makna latif dalam bentuk memberi kebaikan. Wal abdu fil ghafalat anda sya'an, dan hamba lalai dalam perkara ini. Seringkali tidak sadar bahwa Allah tahu, seringkali tidak sadar bahwa Allah selalu memberikan kemaslahatan yang tak terhitung kepada dirinya. Maka latifnya Allah terhadap hambanya termasuk bagian dari rahmatnya. Bahkan itu adalah rahmat yang spesial bagi hambanya. Jadi kalau umpamanya kita menyadari Allah Maha melihat,
Itu anugerah yang besar bagi kita, rahmat. Dengan meyakini, menyadari Allah melihat kita, hati-hati. Jangankan Allah atau orang, pasang CCTV di semua tempat. Terutama di jalan-jalan untuk orang berlalu lintas, para pengendara. Menyadari bahwa di mana-mana ada kamera, para pengemudi apa coba? Hati-hati, ya enggak? Ada kamera, ada kamera untuk memfilm atau memfoto, ada kamera untuk ceklek, gitu ya. Tahu di sana ada kamera, coba di tol. Truk, bus, travel, kan mestinya jalur kiri nggak boleh ke tengah ya. Gak ada polisi mau ke tengah, ke kanan, nyusulan. Polisi atau ada kamera sedikit gitu ke kiri lagi. Atau ada detektor kecepatan. Ada tandanya. Orang para sopir yang sering lalu ke sana tahu. Gak ada kamera, ngebut 160 gitu. Pas ada detektor itu perlahan di bawah 100. Adanya pengawasan itu rahmat. Sehingga kita tidak melanggar. Kalau tidak ada pengawasan, tiba-tiba ketilang, tiba-tiba didenda, rugi dia. Adanya kamera itu rahmat bagi kita untuk mengerem diri kita. Nah, sifat Al-Latif dengan makna maha melihat adalah rahmat dari Allah untuk kita, agar kita hati-hati. Terus farrahmatul lati tusilu ila abdihi min haitsu la yash'uru biha aw la yash'uru bi asbabiha hiya lutf. Rahmat yang menyebabkan sampainya rahmat itu kepada si hamba tanpa disadari oleh si hamba atau tanpa menyadari sebab-sebabnya, inilah yang dimaksud dengan kelatifan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dikatakan dua kalimat, latafallahu bi'amdih wa latafalahu. Allah latif kepada hambanya dan latif juga bagi hamba-hambanya. Kita sudah tahu perbedaannya. Kalau latif kepada hamba-hambanya artinya maha mengetahui, mengawasi. Kalau latif terhadap hamba-hambanya maknanya apa? Memberikan kebaikan, kemaslahatan, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dua-duanya ini tercakup dalam kata latif. Makanya makna latafallahu bi'amdih wa latafalahu ay tawallahu wilayatan khasah biha tasluhu ahwaluhu zahirah wal batinah wa biha tandafi'u anhu jami'ul makruhat minal umurid dakhiliyah wal umur al kharijiyah. Fal umurud dakhiliyah lutfun bil amdi wal umurul kharijiyah lutfun lil amdi. Antara bi dengan li dua-duanya maknanya beda tadi ya. Ini penjelasan tentang apa yang sudah saya terangkan tadi. Fa idza yassarallahu umur amdihi wa sahala lahu turuqal khair a'anahu 'alaiha faqad latafa bihi. Apabila Allah memudahkan urusan bagi hambanya, menggampangkan juga bagi dia cara-cara untuk meraih kebaikan dan membantu dia dalam meraih kebaikan itu, berarti Allah telah berbuat latif kepada orang tersebut. Ini latif dengan makna apa? Dengan makna memberi. Dengan makna memberikan kemaslahatan, kebaikan kepada si hamba tersebut. Ya. Nah, salah satu contoh yang nyata di sini disebutkan, nih contoh kisah dalam Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan banyak perkara-perkara yang datang dari luar. Artinya masalah
musibah yang datang akibat orang lain yang ditujukan kepada dia, tapi akibatnya kembali kepada Nabi Yusuf dengan akibat yang baik bagi diri dia baik maupun bagi ayahnya. Padahal ada padahalnya tuh. Ketika dialaminya musibah atau perkara yang menimpa mereka itu terasa sangat berat bagi jiwa. Bayangkan, Nabi Yakub kehilangan Yusuf yang dicintainya dalam jangka waktu puluhan tahun. Menderita kan? Berat. Nabi Yusufnya sendiri dimasukkan ke mana? Ke sumur. Terus dijual sebagai budak. Dan seterusnya menderita. Itu akibat orang luar yang datang atau bertindak kepada mereka. Tapi akibatnya luar biasa. Bagus baiknya bagi mereka. Dan faidahnya luar biasa agungnya bagi mereka. Bagi Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Maka di akhir kisah itu dalam surah Yusuf ayat 100 Allah menyatakan, Inna Rabbi latifun liman yasha. Sesungguhnya Allah Rabbku maha latif terhadap apa saja yang dikehendakinya. Mana latif di sini? Memberikan kebaikan, anugerah. Setelah mengalami berbagai macam penderitaan sebelumnya, tapi endingnya manis bagi mereka. Maksud dari ayat ini adalah inna hadhil asya allati hasalat lutfun latafahu Allahu lahu fa'tarafa bihadhihi ni'mah. Sesungguhnya seluruh perkara yang dialami dan ending yang dirasakan oleh Yusuf dan bapaknya merupakan bentuk latif Allah kepadanya. Lalu Nabi Yusuf pun mengakui nikmat ini. Baik latif Allah dengan hambanya ataupun terhadap hambanya ini merupakan sesuatu yang sangat luas aplikasinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia sekehendaknya kepada orang yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya dari zat yang maha mengetahui siapa yang layak dan pantas untuk memberi karunia, untuk diberikan karunia ini. Dan karunia semuanya ada di tangan Allah. Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha pemilik karunia yang sangat agung. Di antara bukti latifnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin adalah nih, Allah mengeluarkan orang-orang mukmin dari gelap, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dari gelapnya kebodohan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, Allah keluarkan kepada cahaya ilmu, iman dan ketaatan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Di antara bukti latifnya Allah kepada orang mukmin adalah Allah menjaga mereka, menjaga orang-orang mukmin agar orang-orang mukmin itu tidak mentaati hawa nafsunya yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dan ini menjadi tabiat mereka. Tabiat asal manusia itu begitu. Allah berfirman di dalam surah Yusuf di awal-awal, innan nafsa la ammaratum
bisu illa man rahima rabbuk. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa, pakai inna nih. Inna ini huruf taukid. Maknanya benar-benar sungguh-sungguh pasti. Sesungguhnya jiwa itu la ammaratum bisu. Benar-benar selalu menyuruh kepada keburukan. Ini ada 3 taukid. Taukid itu artinya penegasan. Yang memastikan, yang menyatakan kesungguh-sungguhan. Pertama huruf inna. Yang kedua huruf la, la-nya dibaca pendek. Disebut lam taukid. La ammaratum bisu. Ketiga, bentuk segat mubalaghah dari ammarah. Ammarah berasal dari kata amaro. Amaro itu memerintahkan atau menyuruh. Isim fa'ilnya, isim fa'il itu artinya kata benda subjek yang maknanya subjek. Amir, kalau amaro memerintahkan, yang memerintahkan amir. Kalau sekali 2 kali. Tapi kalau memerintahnya terus merintah dengan penekanan, maka dibentuk bentuk segat mubalaghah ammar. Ammar itu yang memerintahkan secara terus-menerus. Ditambah huruf ta marbuthah. Ta marbuthah disebut lil mubalaghah juga. Berarti 4 tuh. Saya kurang 1 ngitungnya tadi. Ada huruf inna, ada huruf lam taukid, ada segat mubalaghah, ada huruf ta marbuthah di ammarah. Itu menekankan lagi. Sesungguhnya jiwa benar-benar pasti sungguh-sungguh secara terus-menerus memerintahkan kepada keburukan. Itu tabiat manusia. Selalu cenderung kepada keburukan. Tapi ada yang dikecualikan illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, Allah jaga hatinya. Dari apa? Dari mengikuti hawa nafsunya. Dan ini salah satu bentuk latif Allah kepada hambanya. Makanya disebutkan wa min lutfihi bihim annahu yaqihim ta'ata anfusihim al-ammarah bisu allati hadza tabauha. Di antara sifat latif Allah kepada orang-orang mukmin adalah Allah menjaga orang-orang mukmin agar tidak mentaati diri-diri mereka yang selalu merintahkan kepada keburukan yang memang sudah menjadi karakter dasarnya. Lalu fayuqihum linahin nafsi anil hawa wa yusarrifu anhumus su' wal fasha ma tawafuri asbabil fitnah wa jawadhibil ma'asi wasyahwah fayammunnu alaihim biburhani lutfihi wa nuri imanihim alladhi manna alaihim bihi fayada'unaha mutmainnatan litarkiha nufusuhum munsyarihatan lil amdi anha suduruhum. Lalu Allah memberi taufik kepada mereka, kepada orang-orang mukmin agar menahan diri dari hawa nafsunya. Dengan cara Allah berikan rasa takut dalam hatinya kepada Allah, lalu tahan dirinya dari hawa nafsu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal. Orang yang takut kepada Allah lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Jadi Allah berikan hidayah agar dia mampu menahan diri dari hawa nafsu. Allah palingkan dia dari keburukan dan keperbuatan keji, padahal sebab-sebab timbulnya fitnah, godaan fitnah, gangguan fitnah, daya tarik maksiat dan syahwat begitu besar dan banyak.
banyak godaan tapi dia tagen, tidak tergoda, tidak tergiur dengan gangguan tadi. Lalu Allah menganugerahkan kepada mereka burhan atau penjelasan dari sifat latif Allah, cahaya dari iman mereka yang Allah anugerahkan kepada mereka. Lalu Allah menjadikan hati-hati mereka merasa tenang dengan meninggalkan semua dosa dan maksiat itu, dan dadanya lapang ketika menjauhi semua kesalahan atau dosa-dosa tadi. Itu karena sifat latif Allah Azza wa Jalla. 2 itu ya. Ketiga, di antara bukti latif Allah kepada hamba-hambanya adalah dia mentakdirkan rizki kepada mereka sesuai dengan apa yang maslahat bagi mereka menurut ilmu Allah, bukan sesuai dengan kehendak mereka. Jadi kalau kita, ya Allah berikan kepada saya rizki, kita inginnya sebanyak mungkin ya. 1 triliun gitu. Tapi Allah lebih tahu kalau kita kasih 1 triliun gak maslahat bagi kita. Bahaya bagi kita. Dengan iman yang tidak sempurna seperti ini dikasih 1 triliun, lalai dia. Bisa OKB namanya, orang kaya mendadak. Bisa happy dengan hartanya, lalai dari ibadah, lalai dari thalabul ilmu, lalai dari kewajiban. Dia bisa terjerumus dalam dosa dan maksiat dengan uang 1 triliun yang Allah berikan kepada, enggak maslahat. Allah lebih tahu berapa yang maslahat untuk dia. Maka itu yang Allah berikan sesuai dengan kemaslahatan dari jumlah rizki yang Allah berikan kepada dia sesuai dengan ilmu Allah. Allah lebih tahu. Tidak diberikan sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang orang menginginkan sesuatu padahal yang lain lebih maslahat bagi dia. Lalu Allah mentakdirkan apa yang lebih maslahat bagi dia walaupun dia tidak menyukainya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada waktu itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu benci sesuatu pada suatu baik untukmu. Kan gitu ya. Dalam segala hal ini. Makanan juga begitu dah ya. Bala-bala disukai tapi gak baik. Goreng, maka disebut gorengan. Gak bagus. Tapi yang manfaat paria, pahitnya pare. Terus kalau bisa sayur-sayur mentah ditambul tuh. Konon dokter menyatakan idealnya dalam sehari kita itu harus mengkonsumsi sayur mentah sepiring minimal sehari itu. Tambulan. Enak apa tidak? Tidak enak dari segi rasa. Ya, jauh dengan bala-bala mah. Kita menyukai bala-bala padahal jelek untuk kita. Kita membenci paria padahal baik untuk kita. Coba tuh konsumsi umpama minyak habbatus sauda. Enak apa tidak? Pahang, peher, pahit, nyengir. Itu manfaat bagi kita. Coba tuh minum cikopi sasetan. Enak apa tidak? Enak, tapi buruk untuk kita. Disangkana kopi. Padahal kopi nama sedikit campurannya itu yang banyak. Gulanya, bahan pengawet, perasa, macam-macam. Enak, suka, tapi nggak baik untuk kita. Tapi coba kopi asli. Pahit, nggak mau kita. Padahal itu manfaat. Jadi promosi kopi. Jadi salah satu di antara bukti latif Allah, Allah memberikan rizki sesuai dengan kadar kemaslahatan bagi kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita menginginkan sesuatu itu buruk.
Yang lain lebih maslahat, lalu Allah beri kepada kita yang lebih maslahat. Walaupun kita kurang menyukainya. Allah menyatakan, Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah latif kepada hamba-hambanya. Dia memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan dia maha kuat dan maha aziz. Termasuk nih, di antara sifat latif Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah mentakdirkan berbagai macam musibah, ujian, cobaan bagi manusia. Itu kalau diberi ujian, cobaan, itu bukti kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kita. Masa sayang atau berbuat baik tapi ngasih yang membuat kita menderita? Di mana kasih sayangnya? Kan gitunya. Coba kita berikan ilustrasi. Guru ketika melihat ada anak yang pintar disayangi, kadang-kadang dia memberikan tugas lebih berat daripada murid lainnya. Yang lain dikasih 2 soal, kamu 10 soal. Biar terlatih. Apa efeknya? Anak itu menderita karena harus kerja keras, belajar, mengorbankan waktu untuk bermain, untuk istirahat, menderita. Tapi hasil akhirnya baik. Anak itu menjadi disiplin. Anak itu menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih rajin daripada anak-anak lainnya. Kan gitu ya. Seorang umpamanya pelatih bela diri, ada muridnya yang lebih dia sukai. Itu porsi latihannya berbeda dengan yang lain. Yang lain lari 2 keliling, kamu 10 keliling. Yang lain push up 10 kali, kamu mah 20 kali. Yang lain hayo sikap, tahan napas dipukul 2 kali, kamu mah 10 kali. Apa akibatnya? Anak itu lebih menderita daripada yang lain. Tapi hasilnya apa? Anak itu lebih kuat, lebih jagoan daripada yang lain. Hasil akhirnya jauh. Guru memberikan PR lebih karena sayang. Ingin anak ini lebih unggul daripada murid lainnya. Pelatih karena sayang memberikan porsi latihan yang lebih besar daripada murid-murid lain. Karena ingin ini segalanya lebih unggul daripada yang lain. Begitu juga kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian cobaan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah memberikan ujian kepada mereka. Akibatnya apa? Ya, mereka menderita. Tapi endingnya mereka lebih unggul, lebih mulia daripada yang lainnya. Dengan diberi ujian, cobaan, penderitaan, gugur dosanya. Dia dianugerahi kesabaran, pahalanya bertambah besar. Mentalnya lebih tangguh. Ketika diberi ujian dan cobaan, dia lebih mendekat kepada Allah, merintih berdoa, lebih rajin ibadahnya. Itu keunggulan orang itu dibanding yang tidak diberi ujian. Diberikan umpah harta yang berlimpah, kesenangan, kebahagiaan, mereka lalai. Mereka tidak terlatih mentalnya. Mereka tidak berguguran dosanya, malah bisa nambah dosa dengan kekayaan yang diberikan kepada mereka, kan gitu. Endingnya jauh lebih baik yang diberi ujian daripada yang diberikan kekayaan. Jadi ujian salah satu bentuk kasih sayang Allah, latif Allah kepada mereka, kebaikan Allah kepada hamba-hamba. Di antara bentuk latif Allah kepada hamba-hambanya adalah ini nih, harta yang tak ternilai. Adalah Allah mentakdirkan bagi dia lingkungan, orang-orang kawan bergaul, di kalangan orang-orang soleh, orang beriman, orang berilmu, orang-orang yang berbuat kebaikan, agar dia
mengambil pelajaran dari adab mereka, dari perilaku mereka, dan tumbuh berkembang di bawah bimbingan dua orang tua yang soleh, kerabat-kerabat yang takwa, masyarakat yang soleh. Dan ini merupakan bukti latifnya Allah yang paling agung kepada hamba-hambanya. Karena apa? Karena kesolehan seorang hamba itu ditentukan oleh banyak hal. Dan hal yang paling menentukan adalah lingkungan. Lingkungan pergaulan, tetangga, kawan-kawan. Termasuk keseharian dia itu hidup dalam lingkungan yang kayak apa, itu yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk iman, karakter, akhlak orang itu. Maka siapa orang yang dipertemukan dengan kawan-kawan yang buruk, ini bahaya. Karena apa? Karena siapa yang memilihkan kita untuk berkawan dengan kawan yang buruk? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkondisikan. Maka itu sanksi atau hukuman dari Allah atas kelalaian kesalahan kita. Kok sampai-sampainya kita dikasih kawan yang buruk oleh Allah? Karena apa? Pasti ada sesuatu. Tapi kalau umpamanya Allah mau menyayangi kita, Allah arahkan kita untuk memiliki lingkungan yang baik. Lingkungan bertetangga, lingkungan bermuamalah, lingkungan beraktivitas, termasuk lingkungan beribadah. Coba kalau kita ibadah dengan sama Ahlus Sunnah di masjid yang dikelola oleh Ahlus Sunnah, adem atau ya enggak? Salat berjamaah terjaga, ya. Ketika di masjidnya adem, tidak ada yang teriak, yang nyanyi-nyanyi, yang gangguan ini itu kan. Ketika sholatnya rapat dan lurus. Bacaan imamnya bagus. Bikin nyaman di hati. Sebab kalau lingkungan ibadah kita itu nutup para ruguh. Ya, setengah jam sebelum adzan nyetel kaset baik sholawatan atau nasyid atau apa. Gandengnya luar biasa. Setelah itu adzan. Setelah adzan menjelang qomat cecelewengan gitu ya. Kita sholat, sunat, kita zikir, kita baca Quran, kita berdoa. Keganggu enggak? Keganggu. Pas sholat berjamaahnya gimana? Si imamnya cuek ke makmum. Rek beres, rek kentep. Allahu Akbar. Aya anu nyingsatkeun sarung keneh eta teh. Renggang, ya, tidak rapat, bengkok, tidak lurus. Nyaman di hati? Tidak. Beres salat assalamualaikum, assalamualaikum mau zikir, brung. Tidak nyaman ya. Itu lingkungan yang jelek apa yang buruk? Jelek dan buruk. Jadi lingkungan adalah salah satu anugerah Allah, kasih sayang Allah, pemberian Allah, bukti sifat latifnya Allah kepada kita. Di antara bukti latifnya Allah kepada seorang hamba adalah Allah memberikan rezeki yang halal. Yang hal ini efeknya luar biasa loh. Kepada ibadah itu dorongan motivasinya bagus. Terus kepada kemaksiatan jadi anti, nggak suka, nggak serk gitu ya. Ke dalam jiwa tenang. Efeknya ke istri dan anak juga beda lah. Tumbuh secara baik karena rezekinya baik. Tapi kalau haram, waliyadzubillah, membentuk karakter buruk kepada kita. Membuat kita malas ibadah. Membuat kita itu lebih cenderung kepada dosa dan maksiat. Jadi rizki yang halal itu anugerah Allah yang luar biasa. Apabila seorang diberi rizki yang halal, itu bentuk latifnya Allah kepada hamba tersebut. Sehingga hartanya tidak menyibukkan dia dari ibadah.
dari belajar ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, bahkan rizki yang barokah, yang halal itu membantu, menopang orang itu untuk lebih baik ibadah, beribadah, lebih baik dalam mencari ilmu, lebih baik dalam beramal dengan ilmu itu. Makanya ikhwan, kalau umpama di antara kita ada yang malas untuk hadir dalam kajian ilmu, ada BC sudah dibaca, males. Ada bukunya ini, baca sendiri. Akhirnya nggak hadir. Coba ditelusuri itu sumber rizkinya. Kenapa sampai malas? Malas bangun malam, malas saum sunnah, malas baca Quran, malas hadir ke kajian. Coba telusuri itu sumber rizkinya. Kalau ada yang haram, segera dibuang, segera dihentikan. Ganti hanya mencari yang halal. Nanti kajian mah bisa dengar ulasannya atau rekamannya di YouTube. Didengar henteu pas muka YouTube dah mending film deui, mending komedi deui, mending macam-macamnya enggak. Aya bukuna dibaca bukuna aduh lieur euy. Da buku terjemahan teh siga tadi, enggak paham. Oleh karena itulah harta yang hal besar pengaruhnya kepada iman kita. Di antara bentuk latif Allah kepada hambanya adalah diberikannya ikhwan, saudara-saudara yang soleh, kawan-kawan yang takwa, yang bisa membantu kita dalam meraih kebaikan, menguatkan langkah-langkah kita untuk bisa istiqamah, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menghancurkan, membinasakan, dan membuat kita menyimpang. Kawan bergaul termasuk pemberian Allah. Dan itu salah satu bentuk latif Allah. Di antara bentuk latif Allah kepada hamba-hambanya adalah diberi musibah lalu diberi taufik untuk bersabar. Kadang-kadang ada diberi musibah lalu tidak diberi taufik untuk bersabar. Diberi musibah sebagai hukuman atas dosa-dosanya, dia mencari solusi yang lebih membuat dia tambah jauh dari Allah. Solusinya ke dukun, solusinya mabok, solusinya ngedrugs, ngeganja, ngenarkoba, solusinya lari ke tempat-tempat hiburan yang menurut dia bisa melupakan masalah. Tapi bukan menemukan solusi, ya enggak, lari dari masalah. Ini orang diberi musibah tapi tidak diberikan taufik untuk bersabar. Maka salah satu bentuk latif Allah adalah diberi musibah, diberi taufik untuk bersabar. Terangkatlah derajat dia. Allah memuliakan dia dengan cara diberikan manisnya keimanan, kesabaran dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Kalau orang diberi musibah, diberi taufik sabar, dia akan menikmati penderitaannya. Penderitaan adalah kenikmatan. Kenapa bisa nikmat? Di dalam penderitaan selama musibahnya dia alami, yang dia bayangkan seusai musibah ini akan ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali mananya, setelah satu kesulitan Allah akan berikan dua kemudahan. Menunggu kemudahan, kebahagiaan di akhir musibah ini sesuatu yang membahagiakan. Coba antum kalau lagi jalan lari ke gunung mendaki, menderita enggak? Ya, pegel, ngos-ngosan, dada berdebar. Tapi bayangkan, sebentar lagi puncak. Setelah puncak, gak ada lagi jalan mendaki, yang ada nurug tug mudun tuturubun subuh-subuh tuh. Enak. Itu yang membuat kita tetap semangat menanjak. Tahu gak kenapa orang yang nge-gym
Ketika ngejimnya itu menderita, ngos-ngosan, pegel, tiba bergeg, tiba pereket gitu kan. Kenapa bisa tahan? Sebab dia mengingat hasilnya nanti. Hasilnya sehat, bugar, ototnya menonjol, six packs gitu. Kemudian nanti aplikasinya dalam kehidupan ngangkat galon sama cingir gini. Jadi membayangkan hasilnya. Makanya dia tabah ketika mengangkat beban. Beban 5 atau 10 kilo sudah tiba bergeg, nambah lagi 5 kilo lagi. Sudah merasa nyaman, nambah lagi. Kan terus-terusan begitu kan? Yang dia pikirkan hasilnya. Nah, seperti itu pula orang ketika memperoleh musibah. Bisa tersenyum, senyum ketabahan. Kenapa? Membayangkan akhir dari musibah ini. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Membayangkan kenapa umpamanya kita pegal-pegal teh, lama-lama terasa pegal itu nikmat. Karena dia meyakini pegal ini proses yang dialami oleh tubuh, membuang sel-sel yang rusak, mengganti dengan sel-sel yang baru, sel-sel yang mati dimakan oleh yang kuat. Sehingga terus diproduksi lagi kan gitu kan. Lemak-lemak terbuang, racun-racun terbuang. Itu yang dia bayangkan dengan pegal, dengan berkeringat gitu. Sehingga dia menikmati itu. Orang yang sedang mengalami musibah dia menderita tersenyum dengan penderitaan. Karena apa? Penderitaan itu menggugurkan dosa. Beberihan tobat tara, dosa terus-terusan. Kita kurangi dosa ini dengan penderitaan itu. Terus pahala dilimpahkan. Allah menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan melimpahkan pahala yang tidak terbatas kepada orang yang sabar. Pahala diberikan, dosa digugurkan. Ketika menderita itu, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya didengar. Jadi bagaimana orang itu tidak bahagia dengan penderitaan yang dilakukannya. Ketika menderita, dia yakin dosa saya berguguran. Andai dosa ini berwujud, niscaya maruraga nagika tinggal itu. Di tengah dosa berguguran, dari atas dicurahkan pahala. Membayangkan itu saja sudah tersenyum di tengah penderitaannya. Itulah bentuk latif Allah kepada hamba-hambanya. Diberi musibah, dianugerahi kesabaran. Dia bisa tabah, tersenyum di tengah penderitaannya karena yang dia bayangkan adalah solusi atau ending yang baik setelah musibah ini berlalu. Inilah penjelasan kita tentang latifnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah nanti sifat dan nama-nama Allah yang lainnya akan kita teruskan di Selasa yang akan datang. Selasa sekarang kedua ya, Selasa ketiga kita ke Pusdai dulu ya. Kita tinggalkan rame-rame dulu An-Nafi untuk Selasa depan, untuk kembali lagi di 2 Selasa yang akan datang. Kita pindah dulu ke Pusdai Selasa yang akan datang. Punten Pak Bayu ya. Izin bertanya. Di antara kelembah lembutan Allah adalah melindungi hambanya dari perbuatan jahat. Tapi kenapa masih banyak sekali hambanya yang melakukan kejahatan? Berarti orang itu tidak mendapatkan latifnya Allah. Allah Maha Pengasih, Penyayang, tapi tidak semua layak diberikan kasih sayang Allah. Allah Maha Pengampun, tapi tidak semua layak diberi ampunan dari Allah. Hanya orang-orang yang layak dengan kriteria yang Allah tetapkan dan Allah Maha tahu. Innallaha wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak dibiarkan sesat ya.
apakah saya berdosa karena hati selalu jengkel dan kesal mendengar tadarus di masjid dekat rumah, suaranya kenceng dari jam 3.45 sampai adzan subuh. Dan jika saya tahajud sekitar jam 4 selalu tidak konsentrasi saking kencengnya. Nanti tahajudnya sebelum nyetel. Jadi kalau disetel jam 3.45, nah dari setengah 3. Pas selesai tahajud baru disetel. Insya Allah mual jengkel. Paling kesel. Jengkel kesal kepada sebuah penyimpangan itu wajar, lumrah. Gak masalah. Yang dihukumi benar atau salahnya bagaimana melampiaskan kejengkelannya. Itu. Kalau caranya benar dapat pahala, kalau caranya salah dapat dosa, ya. Memang susah, ini sensi. Kalau kita protes disebut anti-Islam. Terus disebut dah setan masieun ku tadarusan. Disebut setan kita. Malah kata Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis itu termasuk tipu daya setan. Jadi berzikir, bersolawat, membaca Quran keras-keras sehingga mengganggu orang itu termasuk talbis iblis. Dia merasa ibadah, padahal itu dosa karena mengganggu orang. Mengganggu orang adalah wajib dijauhi. Tidak boleh mengganggu orang. Wajib menghindari mengganggu orang. Baca Quran, zikir itu sunnah. Yang sunnah tidak boleh melanggar yang haram. Ya, itu termasuk talbis iblis. Dalam kitab Talbis Iblis, Sunan Imam Ibnu Jauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi seorang yang suka janji tapi tidak ditepati? Jangan dipercaya lagi janji. Gombal gitu, PHP. Terutama orang itu adalah pasangan hidup eleh. Salah milih. Kalau saya tagih janjinya, jawabnya bila tak terpenuhi, mintalah sama Allah. Jangan minta sama saya. Saya bingung seperti apa kasusnya seperti sama. Saya juga bingung menghadapi yang kayak gitu. Minta sama Allah. Bilang, seluruh janji Allah sudah dipenuhi, nggak perlu minta lagi. Kan yang janji kamu kok yang ditagih Allah. Bilang, bacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi janjimu. Itu perintah Allah gitu. Berkaitan dengan wudhu, apa hukumnya kumur-kumur menghirup air ke hidung, membasuh telinga? Apa ya demikian itu wajib atau sunnah? Tadi sudah disebutkan. Berkumur-kumur dan istinsyak bagian dari membasuh wajah. Dan membasuh wajah wajib. Ya. Tapi sebagian ulama menyatakan sunnah karena yang wajib sebatas yang disebutkan oleh Quran saja. Tapi kan Nabi SAW mempraktekkan membasuh wajah itu dengan ada kumur-kumur dan istinsyak. Menghisap air ke hidung. Jadi jangan abaikan. Apa betul kalau Allah itu menciptakan laki-laki dengan keegoannya yang tinggi? Enggak benar. Enggak semua laki-laki gitu. Itu mungkin laki-laki yang dikenal oleh yang bertanya ini. Laki yang tidak dikenal enggak begitu. Enggak egois ya. Malah kita kan banyak masuk tuh ke IG saya, ada Reel, ada TikTok, ada apa lagi lah yang pendek. Bikin skema. Kalau laki-laki salah, minta maaf ke wanita, kemudian wanita tetap marah istrinya gitu kan. Kalau istri salah,
Disalahkan, nangis. Ngambek, baud. Ujung-ujungnya suami juga yang minta maaf. Siapa yang egois coba? Kan gitu. Tidak pernah ada kasus bapak-bapak umpamanya melakukan kesalahan di muka umum, cuek, motor parkir di tengah-tengah, WA, ditidit-tidit hari-hari. Pasang sen ke kanan, beloknya ke kiri. Sampai ada tulisan di truk, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari emak-emak yang masang sen ke kanan, beloknya ke kiri. Itu tidak pernah terjadi pada diri laki-laki. Kalau toh ada, tidak diekspos. Saking sedikitnya. Kalau ini emak-emak itu sudah viral, ya enggak? Jadi siapa yang egois? Sebagai bukti yang ada wanita yang egois, tapi yang ditanyakan kenapa Allah menciptakan laki-laki dengan ego yang tinggi. Ini bukti egoismenya wanita. Karena ini terlanjut, karena apapun meski salah, masalah tetap karena apapun meski salah masih tetap pegang egonya. Ya terbalik nih. Subhanallah, gemes banget. Gemesnya itu gitu tuh. Tapi kalau diluruskan kembali ke pasal 1, yaitu laki-laki sebagai pemimpin. Mohon penjelasan. Pasti banyak ibu-ibu yang merasakan seperti terbalik ini ya. Sampai ini tidak hanya di Indonesia. Sampai ada satu ceramah. Cuma ceramah itu dalam bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan jadi telucu. Dia bilang, ini kalau diterjemahkan, kalau kamu punya bapak, kelak bapakmu itu akan menjadi bapak mertua. Kalau kamu punya ibu, kelak ibumu akan menjadi ibu mertua. Kalau kamu punya anak laki-laki, dia akan menjadi menantu laki-laki. Kalau wanita akan menjadi menantu wanita. Kalau menjadi istri, kelak istri itu akan menjadi apa? Kalau di Indonesia kan tidak lucu. Kalau dalam bahasa ini jadi lucu. Mertua laki-laki kan father-in-law. If you have a father, she become father-in-law, kan gitu kan. Kalau kamu punya bapak, dia akan menjadi bapak-in-law. Bapak di dalam hukum maksudnya mertua. Kalau kamu punya ibu itu akan menjadi mother-in-law. Kalau kamu memiliki son itu anak laki-laki. Dia akan menjadi son-in-law, daughter-in-law. Tapi if you have a wife, kalau kamu punya seorang istri, she is the law. Dialah hukum gitu. Dialah hukum. Itu menyebar ke seluruh dunia. Wanita dalam rumah tangga nggak jago. Menguasai laki-laki. Sampai disebut she is the law. Dialah hukum dalam kehidupan rumah tangga. Itu sudah menjadi rahasia di seluruh dunia. Kok ada pertanyaan kayak begini? Itulah jawabannya. Seorang akhwat karena sangat ingin hadir ke kajian, berangkat ke kajian memakai alat transportasi ojek online yang drivernya laki-laki yang bukan mahram. Apa boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Cari aja yang drivernya wanita. Kan ada namanya ya di aplikasi itu. Pokoknya setiap nama Asep, Ujang gitu ya, Agus. Cancel. Pas Eis, nah ini gitu ya baru. Karena jika naik angkot, bisa jauh aksesnya, sulit dari rumah. Jadi kalau naik ojek online lebih praktis. Beli motor.
minta ke suami, ya. Suami yang insya Allah nggak akan egois, pasti ngasih. Kalau anak perempuan yang sudah menikah bermalam di rumah ibu tanpa suaminya, apa boleh? Boleh dengan seizin suami, ya. Kalau kabur nggak boleh. Anak-anak tinggal di luar kota, kadang 2-3 hari atas izin suami. Boleh, pertama kalau di luar kota, atas izin suami dan dengan mahram. Mungkin anak laki-laki sudah dewasa, silakan. Atau diantar dulu oleh adiknya, oleh suaminya, silakan. Bagaimana hukum bagi suami yang mengizinkan? Nggak apa-apa, asal tidak ada syariat yang dilanggar. Tidak safar atau safar tapi tidak menyendiri. Disuruh adiknya, disuruh anak laki-laki yang sudah balik untuk mengantarnya. Boleh, nggak apa-apa. Bagaimana sebaiknya sikap ibu dalam suatu situasi seperti itu? Nggak apa-apa, sudah dijawab, nggak apa-apa. Sedangkan setahu saya wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Nah ini, kalau tanpa mahram jangan. Kalau suami mengizinkan jangan hanya izin dong, antar gitu ya. Atau siapa aja yang jadi mahramnya. Ibu saya semasa hidup pernah berkata bahwa rumah yang di kampung dari warisan ayah saya yang bagian hak ibu ingin diwakafkan. Ini wasiat. Harus wakafkan, harus laksanakan. Setelah berapa tahun ibu meninggal, rumah itu baru terjual. Apakah niat wakaf ibu masih harus dipenuhi, wajib dipenuhi. Itu wasiat, ya. Wasiat bukan ke ahli waris, harus diwakafkan. Cuma, ada cumanya. Wakaf tidak boleh, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya. Kalau rumah itu satu-satunya harta ibu, keluarkan aja 1/3, terjual umpamanya 100 juta. Keluarkan 33 juta untuk wakaf. Ya, ke masjid, ke madrasah, ke ma'had, ke mana saja gitu. Tapi kalau rumah itu bukan satu-satunya harta, hanya sebagian kecil dari harta ibu yang banyak, maka rumah itu semuanya diwakafkan. Ya, setelah terjual, berikan semua hasil penjualannya. Karena masih banyak harta ibu yang lain sebagai warisan. Dua pertiganya jadi warisan bagi ahli waris. Saya sudah bernazar untuk kurban dari tahun lalu menggunakan uang dari hasil berdagang. Namun bagaimana jika jadinya menggunakan uang suami? Apakah hukumnya? Kurban kalau mampu nggak perlu nazar, lakukan. Mau nazar mau tidak, kalau ada lakukan. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, ya. Dari sini sebagian ulama menyatakan kurban wajib bagi yang mampu, mau nazar mau tidak. Ingat, jangankan tidak berkurban. Ini ayat. 2 anak Adam disuruh berkurban. Dua-duanya melaksanakan. Yang satu dipilih yang paling gede, dan itu yang diterima. Yang satu dipilih yang paling kecil, dan itu ditolak. Dia melaksanakan, tapi yang paling kecil. Padahal dia bisa yang lebih gede. Maka ditolak. Apalagi yang tidak melaksanakan. Lebih besar lagi dosanya. Makanya umatnya wanti-wanti jamaah. Nanti kan kita panitia membuka pendaftaran penitipan hewan kurban ya. Jangan tanya berapa yang paling murah. Ada 3 juta, yang 1 juta ada nggak? Itu yang paling murah. Ditawar lagi coba pika sebelah teh. Jangan gitu. Tapi budget tertinggi yang bisa kita keluarkan. Tanya panitia, berapa yang paling mahal?
8 juta, cari yang 10 juta. Ada tuh, ada lagi yang lebih gede enggak gitu. Kayak gitu. Pokoknya kalau budget tertinggi kita bisa sampai 10 juta, 10 juta. Ini untuk Allah, bukan untuk manusia atau orang biasa. Lillah, untuk melaksanakan perintah Allah. Harus yang paling maksimal. Jangan yang paling kecil, yang ala kadarnya. Sudah nanya paling murah, ditawar lagi. Sesuaikan dengan budget maksimal yang kita punya. Jadi yang kasus ini nggak masalah, asal kurban. Uangnya dari mana nggak masalah ya. Apakah kita wajib mengurus jenazah kerabat sesuai sunnah meskipun dalam kehidupan kesehariannya dia melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Itu kewajiban kita. Tidak ada kaitan dengan si jenazah dulunya ahli maksiat, ahli bidah atau tidak. Sebab tanggung jawab kita tergantung kita. Iya, dia harus diurus oleh kita sesuai dengan sunnah ya. Terakhir, Ana pernah niat ingin kajian. Namun semakin dekat waktunya, rasa malas pun semakin besar. Tuh kan. Hingga sampai 1 jam sebelum kajian dimulai, Ana memaksakan diri untuk pergi dan melawan rasa malas itu. Bagus. Tapi, di jalan ada saja halangannya. Modus ya, dari awal sudah nggak niat. Ada saja halangannya. Mulai dari hujan, motor Ana mogok. Tapi Ana tetap usahakan untuk sampai di masjid. Qadarullah sampainya ke masjid, kajiannya sudah bubar. Pertanyaan, apakah itu tanda Allah menghukum anak dengan terhindar dari kebaikan yakni majelis ilmu? Iya. Coba introspeksi. Tadi saya sudah apa? Sampai Allah menghalangi kita dari menghadiri kajian. Dan suami Ana bilang nggak apa-apa, insya Allah niatnya dia sudah dapat pahala. Tapi kan hadir ke kajian bukan semata-mata pahala. Bukan semata-mata ilmu. Ada hal lain. Doa para malaikat, ampunan atau apa, istighfar para malaikat dan seterusnya. Itu yang tidak didapati oleh orang yang tidak hadir ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali 2 Selasa yang akan di sini. Selasa yang akan datang kita mengkaji masalah kiamat di Pusdai. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi.